Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mazmur 71 ayat 19 sampai 21. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan pagi ini. Mari berdoa. Tuhan kami yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juga telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam setiap hidup kami. Saat ini kami hendak menyambut firman Tuhan yang kiranya menjadi terang bagi kami menjalani hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada pagi ini akan kita baca menurut surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, ketika tema kita pada hari ini bicara soal saksi,
harus kita sadari bahwa ternyata tidak semua orang bisa menjadi saksi. Baik itu yang ada di pengadilan, saya coba searching di Google, apa sih syarat saksi kalau kita mau menjadi saksi di pengadilan. Konon katanya perihal saksi ini diatur salah satunya melalui undang-undang KUHP gitu ya, tentang hukum acara pidana ya, KUHP itu. Lalu di dalam KUHP itu saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Itu syaratnya. Jadi kalau tidak dia dengar sendiri, ya seseorang nggak bisa menjadi saksi. Lalu bagaimana dengan saksi Kristus? Bukankah kalau syaratnya seperti yang ada di KUHP itu, kita semua mungkin tidak bisa menjadi saksi Kristus karena kita hidup ribuan tahun setelah Kristus ada di dunia. Ibu, bapak, dan saudara semua, bacaan hari ini menjadi sebuah penegasan secara jelas dari Rasul Paulus tentang siapa yang berhak menjadi saksi Kristus. Di ayatnya yang ketiga, Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pengakuan Yesus adalah Tuhan menunjukkan sebuah pengakuan kesaksian. Artinya siapa yang bisa menjadi saksi kalau menurut firman Tuhan yang tadi kita baca? Ya mereka adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua. Saya dan ibu bapak dan saudara semua yang hari ini sedang mendengar firman Tuhan hari ini sedang mengikuti persekutuan doa menjelang Pentakosta. Saudara yang di tengah beragam pilihan video di YouTube yang bisa kita pilih, tapi saudara memilih renungan ini, di tengah berbagai aktivitas yang dapat dilakukan, saudara memilih untuk ikut persekutuan doa secara online ini, bukankah itu menjadi tanda bahwa kita telah dicurahkan Roh Kudus? Sebab semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dengan begitu, semakin jelas, semakin tegas bahwa kita semua memang dimampukan, kita semua memang layak menjadi saksi Kristus. Tunggu dulu, Pak. Apakah betul kita semua layak menjadi saksi Kristus? Apakah itu syarat satu-satunya ketika kita mau menjadi saksi Kristus? Ketika hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, apakah betul kita semua yang hari ini mendengar renungan pada pagi ini mampu menjadi saksi Kristus? Apakah memang menjadi saksi Kristus tidak membutuhkan syarat lain selain hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak, Ibu, dan saudara semua, harus kita katakan ya dan amin. Ya, memang hanya Roh Kudus yang membuat kita layak menjadi saksi Kristus. Dan hal ini yang memang ingin diluruskan oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat Korintus. Bagaimana di tengah jemaat Korintus pada saat itu banyak orang yang berpikir bahwa mereka yang bisa menjadi saksi hanya orang-orang tertentu. Mereka yang pintar ngomong, mereka yang berani bicara di depan publik, mereka yang bisa bernubuat, mereka yang bisa berbahasa roh dan sejenisnya. Singkatnya, mereka yang mampu menjadi saksi dan bahkan dianggap hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang kalau zaman sekarang mungkin disebutnya sebagai aktivis abadi di gereja.
rajin ikut kegiatan gereja, sering muncul dalam kegiatan gereja. Mereka yang bisa mimpin renungan, mimpin ke sana dan kemari. Dan bahkan mereka yang 7L, lu lagi, lagi-lagi lu. Yang turun naik dari pengurus, jadi penatua dan sebagainya. Paulus dengan tegas menentang anggapan tersebut. Paulus dengan jelas menyatakan di ayat 3 tadi, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya semua orang yang telah dibaptis, semua orang yang telah mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Alias kita semua pasti dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita semua dilayakkan untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana bisa? Lah kalau saya tidak bisa apa-apa, atau bahkan kalau saya saat ini sudah ada di dalam keadaan lemah, tidak bisa kemana-mana lagi, bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus? Melalui surat inilah Rasul Paulus, Bapak, Ibu, dan Saudara ingin menyampaikan hal-hal yang kadang tidak kita sadari, hal-hal yang kadang kita abaikan, padahal hal-hal itulah yang sebenarnya membuat kita punya kesempatan. Hal itulah yang sebenarnya udah kita miliki oleh setiap orang percaya, bahkan oleh setiap manusia. Dan hal itulah yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita menjadi saksi Kristus. Dan semata-mata Paulus menyatakan hal ini supaya kita tidak keliru memperlakukan kesempatan dan peluang tersebut. Apa kesempatan dan peluang tersebut? Supaya di dalam hidup kita bisa menjadi saksi Kristus ada dua hal. Yang pertama, di ayat pertama kita dengan jelas bisa melihat Paulus bicara soal karunia. Paulus ingin memberikan kebenaran tentang karunia. Apa itu? Kalau kita lanjut baca perikop pasal 12 ini, Paulus jelas menjadi pribadi yang menegaskan bahwa keberagaman karunia tidak membuat ada level mana karunia yang paling baik untuk menjadi saksi Kristus. Semua karunia itu berguna untuk kepentingan bersama, itu yang kita temukan di ayat yang ke-7. Kepentingan bersama untuk apa? Kepentingan bersama untuk liburan sebagai komunitas atau untuk melakukan sesuatu. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, konteks dari Korintus adalah gereja. Maka yang disebut kepentingan bersama sebagai gereja yaitu apa? Ya misi gereja itu sendiri. Dan apa misi gereja itu sendiri? Mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ini yang sering kita lupakan saat bicara soal karunia. Saat kita bicara soal karunia, kita kadang lebih banyak membahas karunia apa yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana karunia ini bisa digunakan dan sebagainya. Kita lebih sering membahas karunia saat bicara bagaimana Tuhan memberi karunia, memberi kemampuan, memberikan talenta pada kita. Tapi kita lupa bahwa pemberian Allah ini sebenarnya untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Maka karunia bukan sekadar bicara soal pemberian Allah. Tapi ketika kita bicara karunia, kita juga sedang bicara bagaimana mengelola agar kehidupan kita menjadi berkat. Bagaimana mengelola agar kehidupan kita bisa turut serta mewujudkan kerajaan Allah. Disinilah kita sedang bersaksi. Dan ada yang lebih menarik lagi, Ibu, Bapak, dan Saudara semua. Kata karunia yang dipakai di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 berasal dari kata pneumastion yang artinya spiritual. Dengan demikian, karunia bukan sekadar bicara soal talenta, kabisa, kompetensi kita, bukan sekadar itu.
Tapi karunia bicara soal hal spiritual. Apa spiritual itu? Spiritual secara singkat dapat kita maknai sebagai kemampuan kita untuk berjumpa dengan Allah. Spiritual bicara soal perjumpaan dengan Allah. Dengan kata lain, mengelola karunia artinya mengelola segala hal yang ada di dalam hidup kita sebagai bentuk perjumpaan dengan Allah. Mengelola kehidupan kita agar sesama pun dapat berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Kristus lewat apa? Lewat kehidupan kita. Ini bukan bicara soal talenta kita apa dan segala macam. Lalu itu yang kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, ya itu termasuk. Tapi ini bicara soal apa? Bahkan orang yang menganggap dirinya tidak bisa apa-apa pun sebenarnya bisa mengelola karunia, karena bicara soal mengelola karunia, bicara soal apa? Mengelola agar bagaimana lewat hidup kita sesama bisa berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa bukan, Ibu Bapak? Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika merefleksikan ini, saya teringat kembali dengan tulisan almarhum Pendeta Emeritus Kuntadi Sumadikarya. Di dalam tulisannya tersebut menjelang ajalnya di tahun 2018, ketika mempersiapkan ini saya mencoba membaca kembali, mencari kembali. Saya sangat ingat dengan tulisannya yang berjudul My Bed, My Sanctuary. Saat itu almarhum Pendeta Kuntadi sedang di dalam keadaan yang sakit dan bahkan mungkin sekarat. Dan saat itu dia harus tidur, sudah tidak bisa lagi menulis renungan via WhatsApp atau via Facebook yang ia lakukan sepanjang masa sakitnya. Dan di dalam tulisan itu ia menyatakan saat ini tempat tidur adalah menjadi sanctuary-ku. Tapi kemudian di akhir tulisan itu Pak Kun memberikan pengharapan. Biarlah Tuhan melakukan rencana yang terbaik bagi diriku. Kurang lebih itu kata-katanya. Ibu Bapak dan saudara semua, tulisan tersebut dan bahkan pengalaman tersebut sungguh mengundang saya sendiri untuk berefleksi. Di dalam keadaan yang bahkan sudah tidak bisa melakukan apa-apa, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa terus memberikan pengharapan di tengah keterbatasannya sekalipun. Dan inilah teladan kita untuk mengelola karunia. Itu saya yakin itu karena didorong oleh Roh Kudus. Maka perenungannya untuk kita, di dalam segala keadaan apapun, kelolalah agar hidup kita menjadi ruang perjumpaan dengan Allah bagi sesama kita. Disitulah karunia menjadi sebuah cara untuk kita bersaksi. Apapun kehidupan kita, apapun kondisi hidup kita, kelolalah spiritual kita. Sehingga lewat apapun yang kita sedang hidupi, kita dapat merasakan perjumpaan dengan Allah. Dan bahkan sesama pun bisa merasakan perjumpaan dengan Allah lewat hidup kita yang terbatas sekalipun. Ini menjadi perenungan yang pertama kita. Kadang kita berpikir karunia bicara soal talenta, soal kemampuan. Padahal karunia sesederhana bicara soal bagaimana kita mengelolanya untuk menjadi ruang perjumpaan dengan Allah lewat kondisi hidup kita apapun dan dalam situasi apapun. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, di ayat kedua Paulus juga menyatakan bahwa orang-orang yang tidak dikarunia oleh Roh Kudus adalah mereka yang masih belum mengenal Allah. Mereka yang tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ini mau bicara soal apa, Ibu Bapak dan saudara semua? Bicara soal kedua, bicara soal respons.
ketika ada apapun yang terjadi di sekitar hidup kita, apa yang menjadi respons kita? Orang yang tidak mengenal Allah, seperti kata Paulus, tanpa berpikir-pikir responsnya apa? Langsung datang kepada berhala. Langsung ditarik pada berhala dan dia ikut tarikannya tersebut tanpa berpikir-pikir. Maka kebalikannya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mampu berpikir-pikir sebelum dia merespon segala sesuatu. Bukan berarti ini membuat kita harus lama merenung untuk kita membuat keputusan tertentu. Tetapi ketika kita merespon segala hal di dalam hidup kita, responslah dengan hikmat. Jangan jadi reaktif, apalagi pakai emosi. Itu yang kadang membuat kita gagal menjadi saksi Kristus atau bahkan lupa bahwa ternyata respons kita itu menjadi ruang yang dipakai Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus. Dan mari kita berefleksi, mari kita merenungkan bagaimana kita merespons di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita merespons kondisi hidup. Bagaimana kita merespons orang lain. Bagaimana kita merespons mereka yang minta tolong kepada kita. Bagaimana kita merespons orang-orang yang sedang marah terhadap kita. Apakah kita kebawa emosi sehingga kita turut marah dan juga mengeluarkan kata-kata umpatan yang menyakiti hati orang lain? Atau respons kita adalah sebuah respons yang justru sama seperti pekerjaan Roh Kudus, mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian, dan bahkan mendatangkan sukacita. Karena kita tidak reaktif, karena kita berpikir-pikir terlebih dahulu, artinya memakai hikmat dalam merespons segala sesuatu. Dan inilah tanda ketika seseorang mampu merespons dengan baik, dia bisa menjadi saksi. Ibu, bapak, dan saudara semua, saya teringat ada seorang anak muda yang bercerita bahwa dia sangat tertantang untuk belajar mengampuni ketika melihat orang tuanya yang mungkin ada saat itu dia memiliki relasi yang gak baik, tetapi kemudian ada satu momen ketika orang tuanya berubah, memberikan respons yang baik terhadap anak tersebut, dan anak tersebut bercerita, "Kak, saya mau belajar mengampuni karena respons orang tua saya kok sekarang berbeda. Dan itu membuat saya mau belajar mengampuni." Bukankah respons yang berubah itu pun respons yang meneduhkan, menjadi kesaksian buat sang anak. Dan sang anak pun mau mengikuti teladan Kristus yang mengampuni. Ibu, bapak, dan saudara semua, inilah karya Roh Kudus. Bagaimana karya Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi. Kita tidak diminta untuk menjadi pengkhotbah keliling. Ya kalau kita memang karunia itu silakan, tetapi tidak semua harus seperti itu. Atau kemana-mana aktif, seaktif-aktifnya. Tetapi sesungguhnya firman hari ini ingin meneguhkan kita di dalam situasi apapun, apapun yang kita miliki, kompetensi apapun, kapasitas apapun yang kita miliki. Perhatikanlah setiap karunia kita, kelolalah karunia itu. Sehingga karunia itu memperjumpakan kita dengan Tuhan dan bahkan semua orang dengan Tuhan. Di situ kita sudah menjadi saksi. Dan kiranya Roh Kudus pun memampukan kita untuk
memiliki respons yang baik terhadap apapun. Karena melalui respons yang baik, ketika kita mampu merespons dengan hikmat, di situ kita sedang menunjukkan bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di situ kita pun sedang menjadi saksi Kristus. Selamat untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Selamat agar setiap karya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan selamat untuk menjadi saksi Kristus saat kita mengelola karunia dan memperhatikan setiap respons kita bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena banyak berkat dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, berikan kami keberanian bersaksi membagikan berkat dan pertolongan-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami, terutama melalui hidup kami sebagai orang Kristen. Selain kesaksian di dalam hidup kami ya Bapa, kami juga memohon penyertaan-Mu di dalam menjalankan bidang kesaksian dan pelayanan di GKI Surya Utama ini. Berikanlah kami hati yang tulus dalam membantu mereka yang membutuhkan, baik melalui panti asuhan, panti reda, korban bencana alam, panti sosial, dan juga melalui beasiswa pendidikan, maupun melalui program diakonia dan poliklinik ya Bapak. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, terutama hubungan antara saudara sekandung. Biarlah semakin erat, dan apabila di antara kami ada perselisihan, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan dalam menyelesaikannya, dan berilah kami kasih seperti kasih-Mu kepada kami. Akhirnya ya Bapa, kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu di dalam melindungi saudara-saudara kami, TNI dan Polri, di dalam masa tugas mereka dimanapun mereka berada, terutama pada waktu di daerah-daerah yang berkonflik seperti di Aceh maupun Papua. Dan biarlah pihak TNI, Polri, masyarakat, serta pemerintah bisa duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa permohonan kami. Kiranya Bapa mau mendengarkan dan mengabulkannya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup juru selamat kami berdoa. Amin.